Halo teman-teman, kembali lagi dengan Sinta. Selamat datang di Dokter Day. Nah, hari ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang berhubungan dengan saluran kemih, yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. ISK merupakan infeksi yang disebabkan oleh adanya penyebaran agen infeksius yang menyebar sepanjang saluran kencing dari mulai uretra sampai ke ginjal. Nah, ISK ini sering terjadi pada semua umur, akan tetapi pada wanita lebih banyak daripada pada laki-laki. Nah, ISK ini kan disebabkan oleh bakteri atau kuman, di mana kuman tersering penyebab ISK yaitu E. coli atau Escherichia coli yang berasal dari saluran pencernaan, kemudian Staphylococcus saprophyticus, kemudian Proteus mirabilis, dan Enterococcus fecalis. Nah, ISK sendiri kita klasifikasikan berdasarkan berbagai parameter. Yang pertama adalah berdasarkan anatomi atau lokasi terjadinya infeksi. Berdasarkan anatomis, ISK terbagi atas ISK atas yang terdiri atas pyelonefritis, pielitis, dan juga ureteritis. Kemudian ISK bawah yang terdiri atas sistitis dan uretritis. Jadi batasnya itu adalah di buli-buli ya untuk ISK bawah. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya kelainan struktur, ISK terbagi atas ISK komplikata dan ISK non-komplikata. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya gejala klinis, ISK terbagi atas ISK simptomatis dan ISK asimptomatis. Dan yang terakhir, berdasarkan onset klinisnya, ISK terbagi atas ISK akut dengan gejala lokal maupun sistemik dan ISK berulang atau kronik. Nah, sebetulnya sebelum terjadinya ISK, saluran kencing kita itu memiliki sistem pertahanan sendiri untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang pertama adalah faktor urin yang terdiri atas kadar urea dan osmolaritas yang tinggi, kemudian pH urin yang rendah yang dapat membunuh bakteri. Faktor yang kedua yaitu faktor hidrokinetik yang terdiri atas ekskresi urin periodik serta pengosongan urin komplit. Sedangkan yang ketiga adalah faktor mukosa, di mana struktur mukosa vesika urinaria itu memiliki lapisan lendir yang dapat mencegah perlekatan mikroorganisme. Lendir itu juga berfungsi sebagai efek antibakteri dan juga dari prostat juga dapat mensekresikan efek atau zat-zat yang bersifat antibakteri. Nah, pada mukosa juga terdapat imunoglobulin yaitu jenis IgA, di mana IgA ini akan mencegah mikroorganisme melekat pada epitel dan menetralkan toksin mikroorganisme adherens pada uroepitelium. Selain itu, terdapat juga perioksidase pada lapisan mukosa yang memberikan efek bakterisidal. Nah, terdapat patogenesis. Kenapa sih kalau kita sudah punya sistem pertahanan tadi, kenapa sih bisa terjadi ISK? Yang pertama, prosesnya adalah flora dari usus, misalnya E. coli tadi, dia dapat masuk ke sistem urogenetik. Misalnya saat kita cebok dari arah belakang ke depan, dia akan masuk mengenai mukosa saluran kencing yang bagian luar, kemudian masuk ke uretra, dan dia dapat membuat kolonisasi di perineal dan juga uretra. Kemudian dia akan merusak barrier pertahanan mukosa dan naik ke buli-buli sehingga terjadilah sistitis. Selain faktor bakteri, faktor yang lain yang memicu terjadinya ISK juga adalah faktor penjamu atau host, di mana pada faktor host ini misalnya dapat terjadinya faktor-faktor yang memperkuat perlekatan sel perdekatan bakteri ke sel uroepitel, kemudian adanya reflux vesikoureter, reflux intrarenal, kemudian tersumbatnya saluran kemih, dan terdapatnya benda asing seperti kateter juga dapat mempercepat terjadinya ISK. Nah, apabila sudah terjadi sistitis, dapat terjadi kemungkinan bakterinya naik lagi ke saluran kencing yang bagian atas, misalnya ke ginjal dan ureter, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa pyelonefritis akut yang menimbulkan parut ginjal serta terjadinya juga urosepsis. Nah, faktor-faktor predisposisi dari ISK yang pertama adalah anak perempuan, di mana pada perempuan uretranya itu bersifat lurus dan juga pendek secara anatomis. Yang kedua, anak laki-laki yang tidak disirkumsisi karena banyaknya debris-debris pada preputium, pada glans penis. Kemudian obstruksi kronis, kemudian instrumentasi uretra seperti kateter, kemudian ada juga investasi dari cacing kremi, ada juga pembersihan feses yang tidak benar yaitu dari bawah atau dari belakang ke depan, kemudian juga mandi busa.
Nah, selain itu, faktor predisposisi yang lain yaitu kelainan anatomik, misalnya obstipasi obstruktif, adhesia labia, dan reflux vesiko ureter. Bisa juga karena batu saluran kemih, ini salah satu yang terselip. Nah, tadi kan kita sudah bahas faktor risiko dan juga penyebab dari ISK serta klasifikasinya. Sekarang kita bahas juga gejala kliniknya. Nah, gejala klinik dari ISK itu akan disesuaikan dengan lokasi anatomis terjadinya ISK. Misalnya pada sistitis atau ISK yang terjadi di buli-buli, biasanya akan ditandai dengan rasa nyeri saat berkemih, kemudian dapat juga disertai dengan hematuri dan urgensi. Pada pyelonefritis, yaitu infeksi yang terjadi pada ginjal karena penyebaran infeksi saluran kemih, dapat ditandai dengan gejala sistemik seperti demam, kemudian nyeri tekan atau nyeri ketok CVA yang bisa kita lakukan pemeriksaan, serta apabila terjadi penyebaran endotoksik, maka akan menimbulkan shock. Nah, pada prostatitis yang biasanya sering terjadi pada usia tua, gejala yang timbul biasanya berupa LUTS atau Lower Urinary Tract Syndrome yang disertai dengan demam dan juga nyeri atau fluktuasi yang dapat kita lakukan perabaan saat DRE atau colok dubur. Nah, selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, yang dapat membantu kita untuk menegakkan diagnosis dari ISK yaitu pemeriksaan penunjang, dapat berupa pemeriksaan lab, pencitraan atau imaging, dan juga kultur. Nah, pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan yaitu memeriksa ada atau tidaknya pyuria dan leukosituria, kemudian pemeriksaan adanya kuman pada air kemih, dan juga dapat juga kita lakukan pewarnaan apabila ditemukan kuman. Kemudian secara kimiawi, tes yang dianjurkan yaitu tes nitrit dan tes reduktase biru metilen. Kenapa dipilih tes nitrit dan reduktase? Karena tingginya sensitivitas dan spesifisitas. Nah, untuk diagnosis bakteriologi pada ISK, kita mengambil sampel dari midstream urin. Bisa juga kita ambil dari aspirasi suprapubik maupun dari kateter. Dan dapat juga kita lakukan pemeriksaan kultur apabila termasuk dalam ISK yang komplikata. Nah, kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan kultur? Ini kriterianya yaitu bakteri uri lebih dari 100.000 mikroorganisme per mililiter urin, bakteri uri lebih dari 100.000 mikroorganisme per mililiter urin disertai dengan leukosituria. Yang ketiga adalah bakteri uri kurang dari 100.000 mikroorganisme per mililiter urin pada kultur yang kedua ditemukan organisme yang sama. Kemudian bakteri uri dengan kurang dari 100 mikroorganisme per mililiter urin, namun ditemukan satu spesies bakteri dengan gejala yang signifikan, serta ditemukan lebih dari 1.000 fungi per mililiter urin, yang artinya ISK-nya itu bukan disebabkan oleh kuman, namun oleh jamur. Nah, pemeriksaan imaging yang dapat kita lakukan untuk pemeriksaan ginjal dan saluran kemih, gunanya adalah untuk mendeteksi kelainan yang menyebabkan gangguan aliran air seperti ureteropelvic junction, megaureter primer, ureter ektopik, neurogenic bladder, dan juga batu pada saluran kemih. Yang kedua adalah untuk mendeteksi adanya vesika urinal reflux atau VUR dan adanya parut ginjal. Dan yang ketiga adalah untuk mendeteksi percepatan pertumbuhan ginjal yang dapat digunakan sebagai evaluasi hasil pengobatan. Nah, radiologi itu ada yang konvensional, contohnya adalah pielografi intravena atau PIV, kemudian mixiocysto-ureterografi atau MSU, pielografi antegrad, dan pielografi retrograd. Selain itu, dapat juga kita lakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi, di mana USG ini dapat menunjukkan gambaran anatomis ginjal dan saluran kemih, keadaan hidronefrosis apabila sudah terjadi komplikasi hidronefrosis, hidroureter, ureterokel, dan juga penebalan dinding kandung kemih. Nah, kalau kita tadi sudah bahas mulai dari gejala klinis, klasifikasi, kemudian juga cara untuk melakukan diagnosis. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip penanggulangan ISK, di mana apabila kita menemukan pasien ISK, kita harus menjalani eradikasi infeksi akut, kemudian mendeteksi pencegahan dan pengobatan dari infeksi yang berulang, kemudian deteksi dan koreksi bedah terhadap kelainan anatomis dan fungsional saluran kemih. Selain itu, kita juga harus memberikan pengobatan atau terapi medikamentosa pada pasien ISK, yaitu dengan memberikan antibiotik sesuai dengan tes sensitivitas, kemudian menghentikan penggunaan kateter bila kateter dicurigai sebagai penyebab, dan kemudian mengoreksi adanya disfungsi struktural atau neurologik. Ini ditangani terlebih dahulu.
Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai penyebab, klasifikasi, serta prosedur diagnostik dari ISK. Sekarang kita akan membahas terapi antibiotik yang dapat kita berikan untuk pasien-pasien dengan ISK. Yang pertama, pada kondisi ISK akut yang non-komplikata, first line terapi yang dapat kita berikan yaitu dari golongan sulfa, yaitu sulfamethoxazole, trimethoprim, atau cotrimoxazole yang dapat kita berikan selama 3 hari. Dan untuk second line terapinya dapat kita berikan antibiotik dari golongan fluoroquinolone selama 3 hari juga. Dapat juga kita berikan cefalexin secara oral dengan pemberian 7 hari. Nah, untuk ISK yang di atas yaitu pyelonefritis kategori ringan atau sedang, dapat kita berikan fluoroquinolone secara oral selama 10-14 hari sebagai first line terapi. Dan untuk second line terapinya dapat kita berikan amoxicillin clavulanat 10-14 hari, atau dapat juga diberikan trimethoprim, sulfamethoxazole, atau cotrimoxazole selama 10-14 hari. Artinya untuk ISK atas durasinya lebih panjang. Nah, untuk pyelonefritis dengan kategori berat dapat kita berikan aminoglycoside atau ampicillin secara intravena selama 10-14 hari. Artinya pasien-pasien dengan PNA berat harus kita rawat inap. Itu sebagai first line-nya. Sedangkan untuk second line dapat kita berikan fluoroquinolone secara IV 10-14 hari. Sedangkan untuk ISK yang komplikata, baik itu bersifat ringan maupun sedang, dapat kita berikan fluoroquinolone selama 7-10 hari dan sulfamethoxazole trimethoprim selama 7-10 hari pada first line terapinya. Sedangkan untuk second line dapat kita berikan amoxicillin clavulanat selama 7-10 hari. Nah, di sini untuk prognosis dari ISK itu tergantung pada ada atau tidaknya kelainan anatomi, usia anak, kecepatan, serta ketepatan pengobatan. Kemudian ISK komplikata akut dengan pengobatan antibiotika segera dan dosis yang tepat memiliki prognosis yang baik. Sedangkan untuk ISK komplikata mempunyai prognosis yang kurang baik karena 20% terjadi pada saat dewasa dapat tumbuh suatu komplikasi berupa hipertensi, toksemia gravidarum, dan juga gagal ginjal. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai ISK. Semoga membantu teman-teman semua dalam belajar dan selamat belajar.